Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu ceria dan produktif. Perkenalkan, nama saya Bu Rizky Amalia, bisa dipanggil Bu Rizky atau Bu Lia. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri Ngerau ini atau guru BK. Nanti guru BK-nya ada dua, Bu Rizky dan Bu Endah. Bu Rizky di semester depan memegang kelas 10 TKRO 3, 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, dan 10 TKP. Sedangkan Bu Endah di kelas 10 DPIB, 10 BKP, 10 TKRO 1 dan 10 TKRO 2. Kita juga ada ruang BK di kampus 1 di Ngori. Di sebelahnya perpustakaan. Nanti kalian silahkan main ke ruang BK, mampir, berkunjung. Kita nanti bisa ngobrol di sana, atau mungkin waktu kalian ada jam pelajaran di kampus 1 istirahat gitu ya, karena selama pandemi ini kan kantin juga belum boleh buka. Mungkin kalian karena jenuh di kelas, waktu istirahat bisa main ke ruang BK, kita ngobrol. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau ada yang masuk ke ruang BK berarti dia bermasalah gitu kan. Tolong dihempaskan pemikiran itu. Jadi masuk ruang BK, kalian juga bisa sharing, bisa sekedar menyapa, atau mungkin cerita sama teman-teman gitu di ruang itu, silahkan. Cuman kami tidak selalu standby di ruang BK karena kelas kita kan juga moving di kampus 2 ya. Jadi kalau misalkan tidak ketemu kami di kampus 1 atau di ruang BK di kampus 1, kalian mungkin besoknya atau lusanya bisa menemui kami di kampus 2 misalkan, atau dimanapun lah. Kalian silahkan menyapa kami. Untuk di kampus 2 memang belum ada ruang BK-nya. Jadi bisa di musola, bisa di taman depan kelas, atau dimanapun senyamannya. Kemudian kalau ketemu pun tolong disapa gitu ya. Dan mungkin kelasnya yang Bu Rizky handle pingin cerita ke Bu Endah atau pingin ketemu sama Bu Endah, silahkan sekali. Kemudian sebaliknya kelasnya Bu Endah, kelas yang dihandle Bu Endah pingin ngobrol sama Bu Rizky, juga kami welcome, tidak masalah, senyamannya kalian. Kemudian kami juga berusaha untuk menjadi sahabatnya kalian. Dan insya Allah kalau misalkan kok dibocor nih, misalkan mau cerita gitu ya, kami ada kode etik, jadi insya Allah hal itu terjaga. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini, Bu Rizky akan memberikan materi MPLS tentang potensi diri dan cara belajar yang efektif. Ya, kenapa sih Bu harus belajar itu gitu kan? Kalian dulu waktu di SDMI atau di MTS, di SMP, pasti cara belajar, pasti pembelajarannya nanti akan sangat berbeda dengan di SMK. Di SMK dengan SMA, dengan aliyah pun juga pembelajarannya berbeda. Di SMK akan banyak praktik. Jadi tidak hanya pelajaran normatif saja seperti bahasa Indonesia, PKN, PAI. Jadi tidak hanya teori, kami juga ada praktek di bengkel atau di lab. Kemudian nanti juga kelas 11 ada prakerin, praktek kerja industri atau magang. Dan jelas di sana tidak ada pembelajaran teori. Jadi nanti ada dua sistem pembelajaran, praktek dan teori. Dan kalian butuh cara belajar yang efektif. Kemudian untuk potensi diri,
di kelas 10 ini rata-rata usianya kan masih 15-16 tahun, masih masuk di usia remaja awal. Nah, pasti mungkin belum terlalu gini, kalian sebenarnya itu semua orang pasti punya potensi. Kalau kita membicarakan tentang kecerdasan berganda ya, yang ada 8, mungkin waktu di SMP pernah mempelajarinya juga. Tidak ada anak yang tidak mempunyai potensi sebenarnya, tapi yang ada itu mereka belum menyadarinya. Kalau kalian itu punya bakat atau minat atau potensi di suatu bidang, belum menyadari, enggak kok aku gak iso, tapi ternyata sebenarnya kalian mampu. Nah, cara menemukannya itu atau cara menyadarkannya itu nanti kita belajar bareng-bareng bersama-sama, karena Bu Rizky sampai sekarang pun sebenarnya juga masih belajar setiap hari, setiap waktu. Jadi bukan hanya memberi materi saja, enggak, tapi juga mengulang kembali kan, otomatis gitu ya. Jadi nanti akan ditampilkan di layar HP atau layar laptopnya kalian materinya. Nanti kalian selamat membaca atau mendengarkan dan diamati. Mungkin kalau yang sudah pernah mendapatkan materi itu bisa ditambah lagi jadi lebih memahami gitu ya. Nanti kita belajar tentang kecerdasan berganda untuk pembahasan tentang potensi diri, dan kita juga akan belajar tentang tipe belajar visual, auditori, dan kinestetik untuk di cara belajar yang efektif. Nah, ternyata belajar pun ada gayanya. Jadi biar nanti anak-anak yang tipe belajarnya auditori tidak salah dengan belajar menggunakan tipe belajar kinestetik misalkan. Jadi istilahnya enggak nyambung gitu. Kalau kalian sudah paham tipe belajarnya auditori misalkan, nanti kalian bisa melanjutkan cara belajarnya dengan menggunakan cara belajar yang auditori juga. Demikian dari Bu Rizky. Nanti selamat belajar, selamat belajar, selamat menimba ilmu gitu ya, kita bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian paparan Bu Rizky dengan tema potensi diri dan cara belajar yang efektif pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dan dipraktikkan, serta bisa diambil manfaatnya untuk kalian berproses dalam hal belajar selama di SMK Negeri Ngeraho dan seterusnya, hingga sukses dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Penyampaian materi ini memang sangat singkat. Insya Allah akan dibahas lebih lanjut saat proses belajar mengajar nantinya, baik luring maupun daring. Teruslah bertumbuh yang positif anak-anak, penuh dengan adab dan keindahan seperti bunga-bunga ini yang selalu bermanfaat untuk orang lain karena merasa terhibur dan senang menikmati keindahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.